Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di berbagai tempat wilayah pelayanan GPID yang saat ini bersama-sama ibadah di rumah keluarga masing-masing. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di ibadah hari Minggu, Minggu Sengsara yang ke-7, bagi kita sekalian saat ini kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dengan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, saat ini kami memperoleh kekuatan, penghiburan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga melalui firman-Mu kami mampu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu berkarya agar kami mampu memahami dan mengerti kehendak Tuhan melalui firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkan firman. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca di Minggu Sengsara yang ke-7 ini dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 berkata demikian, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya." Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang mengemparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama-sama saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah keprihatinan kita bersama saat ini akibat kita diperhadapkan dengan wabah virus corona atau pandemik COVID-19, banyak orang yang menjadi panik, banyak orang yang menjadi gelisah, bahkan banyak orang menjadi takut. Hampir setiap saat, setiap hari ini menghiasi kehidupan kita. Kita membaca, mendengar bagaimana dampak daripada wabah virus corona ini mengakibatkan penderitaan dan kematian bagi kehidupan manusia yang ada di belahan dunia ini, termasuk kita yang ada di Indonesia, bahkan di Sulawesi Tengah. Dengan situasi seperti ini, saudara-saudara, sebagai orang percaya, tentu senantiasa kita memohon kemurahan Tuhan untuk meneguhkan iman percaya kita, agar kita mampu untuk mengatasi
segala apa yang terjadi, serta kita mampu untuk senantiasa optimis dalam menjalani kehidupan beriman, sehingga kita tidak pernah kehilangan sukacita di dalam Tuhan dengan situasi yang terjadi ini. Nah, tentu juga kita sebagai warga gereja Protestan Indonesia Donggala, kita bersukacita di tengah-tengah keprihatinan yang terjadi saat ini. Karena atas perkenan Tuhanlah kita juga boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-55 tahun bersinode. Perjalanan kehidupan kita, perjalanan persekutuan kita juga tidak lepas dengan berbagai tantangan dan pergumulan yang kita alami dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita. Dalam menghadapi semua itu, kadangkala kita juga dapat jatuh dalam berbagai pencobaan. Nah, karena itu saudara-saudari, tentu kita menyadari segala keterbatasan yang ada pada diri kita sebagai manusia yang lemah. Hidup kita tidak terlepas dari pergumulan, dari segala penderitaan, dari segala tantangan yang terjadi, bahkan dari segala kesalahan, bahkan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Walaupun kita bersama-sama telah berupaya dan kita terus berjuang agar kita bebas dari segala pergumulan, penderitaan hidup yang kita alami, kita berusaha untuk keluar dari pergumulan dan penderitaan itu. Bahkan kita berjuang terus-menerus melawan segala belenggu dosa. Namun kadang-kala kita tidak berdaya untuk melepaskan diri kita dari cengkraman kuasa itu. Nah, di tengah-tengah ketidakberdayaan itu kita memahami Allah tetap menyatakan kasih-Nya untuk mencari dan menyelamatkan umat manusia yang lemah, yang berdosa itu. Karena itu kita belajar dari perjalanan kehidupan umat Allah, umat Israel, sejak keluarnya dari Mesir, diselamatkan oleh Allah di tengah perbudakan, bahkan dalam menjalani proses kehidupan untuk menempati tanah perjanjian bukanlah sesuatu yang gampang, bukan perkara yang mudah. Ada begitu banyak kesulitan, penderitaan yang dialami dalam sejarah perjalanan kehidupan mereka, sehingga di tengah-tengah situasi kesulitan, penderitaan yang mereka alami itu, ada mereka jatuh di dalam ketidaktaatan, ketidaksetiaan kepada Tuhan. Kita mendengar, menyaksikan bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut, bahkan mempersalahkan Musa ketika mereka tiba di Mara dan di Elim, ketika mereka tidak dapat minum air yang pahit itu, bahkan ketika mereka tiba di Masa dan Meriba, di tengah-tengah kehausan itu mereka tidak memperoleh air di Rafidim. Mereka marah kepada Musa, lalu mereka, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu Keluaran 17 dapat kita baca. Dan juga ketika Musa berada di Gunung Sinai, ketika Musa tidak kunjung turun dari Gunung Sinai, apa yang dilakukan oleh umat Israel? Mereka membuat patung anak lembu emas untuk disembah sebagai tanda simbol kehadiran Allah. Melihat hal itu, Tuhan memerintahkan Musa segera turun untuk melihat tingkah laku bangsanya yang rusak itu. Keluaran pasal 32 kita baca. Jadi dalam sepanjang sejarah perjalanan umat Israel, mereka juga mengalami pergumulan, tantangan yang berat, sehingga mereka tidak dapat mewujudkan panggilan hidup menjadi berkat itu, tidak mampu merespon karya penyelamatan itu dengan baik, sehingga mereka tidak taat dan setia kepada Tuhan, sehingga tidak melakukan perintah-perintah hukum Tuhan, sehingga mereka harus pada akhirnya menerima hukuman pembuangan di Babel, menjadi budak orang asing. Tentu pembuangan di Babel bukan untuk menghancurkan dan membinasakan umatnya, melainkan untuk mengajar, untuk mendidik umatnya
supaya mampu menghargai karya penyelamat Allah, supaya mereka menjadi umat yang taat dan setia melakukan segala perintah Tuhan. Nah, karena itu bagian perikop firman Tuhan yang kita baca, kitab Yesaya 42 adalah bagian kedua dari kitab Yesaya. Ini pasal 40 sampai pasalnya yang ke-55 yang disebut dengan Deutero Yesaya. Dan ini ditulis juga pada masa bangsa Yehuda berada di tanah pembuangan di Babel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan sebagai umat buangan di Babel bukan juga perkara yang mudah. Bangsa Yehuda kehilangan identitas sebagai umat pilihan Allah, menghadapi tekanan yang begitu berat sehingga umatnya putus asa dan kehilangan pengharapan. Bahkan mereka hidup terkukung dalam kegelapan itu. Di tengah-tengah situasi yang terpuruk itu, saudara-saudara, Allah memanggil dan mengutus nabinya yang juga hidup di zaman pembuangan tersebut. Sebab kehadiran dan pengutusan sang nabi adalah untuk memberikan penguatan, untuk memberikan penghiburan di tengah-tengah apa yang dialami oleh umat Yehuda, di tengah-tengah bangsa yang putus harapan, yang sedang berada di dalam situasi pembuangan. Nah, saudara-saudara, Nabi Yesaya menubuatkan kepada mereka bahwa akan datang seorang hamba Tuhan. Jadi dengan kehadiran Nabi ini memberikan penguatan kepada umatnya di tengah-tengah kehidupan yang sudah putus asa, yang hidup dalam cengkraman kegelapan. Tidak usah putus asa, tidak usah kehilangan pengharapan, sebab Allah pasti datang menyelamatkan. Allah pasti memenuhi janjinya untuk memberikan keselamatan kepada umatnya. Nah, karena itulah hamba Tuhan ini hadir untuk menyelamatkan umatnya di tengah penderitaan yang dialami, di tengah-tengah keputusasaan hidup dan juga kegelapan yang dialami. Nubuatan sang nabi dimulai dengan mengatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu yang dikatakan dalam ayat 1. Nah, saudara-saudara, hamba Tuhan atau Ebed Yahweh ini sebagai utusan Allah yang setia, bahkan rela menderita untuk karya penyelamatan Allah bagi umat Israel. Karya keselamatan Allah yang akan menyelamatkan umatnya di dalam situasi keterpurukan itu, dalam situasi kehilangan pengharapan itu, yang tentu ini menjadi bagian penekanan berita yang disampaikan oleh Deutero Yesaya di tengah-tengah umatnya yang sedang menjalani masa pembuangan. Karena itu, saudara-saudara, kehadiran hamba Tuhan ini sebagai wujud bahwa Allah tetap setia terhadap janjinya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Israel, untuk memulihkan umat Israel yang terpuruk itu. Karena itu dalam bagian perikop ini, melalui sang hamba Tuhan ini, rencana karya Allah dinyatakan dengan membawa suatu harapan dan terang kepada umat Yehuda yang tertindas dan yang sangat tertekan dan dikungkung dalam kegelapan. Nah, Yesaya di sini mengambil ilustrasi bulu yang patah, terkulai, dan sumbu yang pudar nyalanya. Bagaimana yang diungkapkan tadi dalam ayatnya yang ketiga. Ini sebagai gambaran dari orang-orang yang hidup tanpa harapan. Jikalau bulu yang terkulai ini merupakan gambaran diri kita, manusia yang berdosa, yang tidak bernilai dan sepatutnya dibuang dan dicampakkan, maka Allah menyatakan bahwa orang-orang yang demikian itu tidak akan dipatahkannya, orang-orang yang demikian tidak akan dibuangnya, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya, Allah menyatakan karyanya terhadap umatnya.
Orang-orang yang sungguh menyesali dosanya akan ditegakkan kembali. Orang yang lemah dan redup semangatnya akan dikuatkan dengan tentu kesabaran dan penuh kelemah lembutan. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ia telah menyelamatkan kita bukan dengan kekuasaannya, bukan dengan kebesarannya. Ia rela datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, menjalani proses penderitaan. Itulah hamba Tuhan yang menderita di dalam Yesus Kristus. Bahkan Dia mati tidak berdaya di kayu salib karena kasih-Nya kepada dunia ini, kepada saya dan saudara-saudara, sehingga Dia bersedia rela menanggung semua itu untuk mengampuni dosa kita manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus sebagai hamba yang setia sampai akhirnya menjadi hamba untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapa, memberi keselamatan bagi dunia ini. Kan dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah memurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa yang sulit dan sungguh memprihatinkan saat ini, akibat wabah virus corona yang terjadi di seluruh dunia, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan kita, dengan jumlah korban kematian yang semakin banyak, pergumulan yang semakin berat, dampak dari semua itu, tentu sebagai orang percaya kita tidak putus asa, kita tidak akan gelisah, kita tidak akan takut, melainkan memiliki iman dan pengharapan yang teguh, yang kokoh. Karena kita yakin apapun yang terjadi di dunia ini ada dalam pengendalian dan pengetahuan Tuhan. Marilah di minggu-minggu sengsara ini, di minggu sengsara ke-7 yang sudah kita renungkan karya penderitaan Kristus, kita selalu memandang keteladanan Kristus, bahkan mempersiapkan diri merayakan kematian Yesus Kristus dalam Jumat Agung, bahkan juga melalui Paskah, kemenangan kebangkitan Kristus dari kematian untuk menyelamatkan dunia dan kita manusia ini. Karena itu marilah jalani hidup beriman dengan sukacita, menghayati anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus secara bertanggung jawab. Kasih Allah yang kita rasakan dan kita telah terima dari Tuhan memampukan kita memberi diri menjadi saluran berkat bagi orang lain, menjadi hambanya yang setia dan taat dalam menjalani panggilan dan keputusan. Ucapan dan tindakan kita meneguhkan dan menguatkan dalam menghadapi situasi apapun yang terjadi. Benarlah kata Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena biarlah Allah mengurniakan roh sukacita bagi kita sekalian sebagai umat Tuhan di tengah-tengah keprihatinan ini. Bahkan di tengah-tengah sukacita kita merayakan hari ulang tahun 55 bersinode, sehingga Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan dan pelayanan kini dan ke depan. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Kristus. Amin.